Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Fadila, dengan NIM 19033061, dan rekan saya, Jaka Adipan, dengan NIM 19033101, dan Ardian Fareza dengan NIM 19033147. Di mana materi kami yaitu yang pertama ada pengertian remediasi miskonsepsi, teori perubahan konseptual, strategi atau metode konflik kognitif, dan contoh bahan ajar atau media untuk remediasi miskonsepsi. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Jaka Paladipan. Kepada Jaka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sisil. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang remediasi miskonsepsi, di mana remediasi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu perbaikan, sedangkan remediasi miskonsepsi merupakan kegiatan perbaikan miskonsepsi siswa yang dilaksanakan untuk membetulkan kekeliruan yang dilakukan siswa, sehingga siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Remediasi miskonsepsi ini diperlukan untuk mengatasi masalah miskonsepsi yang terjadi pada siswa, yaitu atau yang bisa disebut dengan salah konsep, yang contohnya itu berat yang biasanya disebut dengan kilogram, yang dengan konsep sebenarnya itu massa. Selanjutnya, teori perubahan konseptual, di mana teori perubahan konseptual ini adalah suatu proses di mana konsepsi baru menggantikan konsepsi lama. Atau dengan kata lain, bagaimana merubah pandangan, cara pandang, atau keyakinan seseorang yang sudah tertanam dalam hati dan pikirannya dengan suatu pandangan dan keyakinan baru. Perubahan konseptual diperlukan karena berkaitan dengan cara pandang seseorang mengenai suatu hal yang salah dan harus segera diubah. Hal ini karena cara pandang yang dimiliki akan berpengaruh terhadap hasil yang nantinya ia dapatkan. Selanjutnya, kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar terjadinya perubahan konseptual pada siswa. Yang pertama yaitu harus adanya ketidakpuasan dengan konsep-konsep yang telah ada atau dissatisfaction. Yang kedua itu konsepsi yang baru harus dapat dimengerti, yaitu intelligible. Yang ketiga yaitu konsepsi yang baru harus masuk akal. Yang keempat yaitu konsep yang baru harus berdaya guna atau bermanfaat dalam pengembangan penemuan yang baru. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sisil. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Jaka. Materi selanjutnya yaitu tentang metode konflik kognitif yang akan saya jelaskan sendiri. Di mana apa itu konflik kognitif? Ya, dapat didefinisikan sebagai konflik antara struktur kognitif dengan lingkungan atau konflik antara konsepsi dalam struktur kognitif. Di mana struktur kognitif ini yaitu struktur terorganisir pengetahuan dalam otak. Sedangkan lingkungan adalah misalnya percobaan melakukan demonstrasi, pendapat teman sebaya, buku, dan lain-lain. Jadi, ketika siswa ini dikatakan terjadinya konflik kognitif, ditandai dengan informasi yang sudah diterima oleh seorang siswa yang sudah ada di dalam otaknya. Lalu jika dihadapkan lagi dengan suatu percobaan atau demonstrasi, apabila terjadi perbedaan konsep antara pengetahuan yang sudah dimilikinya tadi dengan hasil percobaan tersebut, maka siswa akan bertanya-tanya. Jadinya terjadinya kebingungan yang ada pada siswa. Itulah yang disebut dengan metode konflik kognitif.
Lanjut Adi. Di dalam metode konflik kognitif ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan awal, di mana pada situasi ini siswa tersebut belum terjadinya konflik kognitif itu sendiri. Pada tahap ini, proses keyakinan atau konsepsi yang sudah ada sebelumnya pada siswa, di mana proses menerimanya situasi anomali atau penjelasan seorang guru yang benar. Siswa sudah mencari konsep sebelumnya. Yang kedua yaitu tahapan konflik. Pada tahapan konflik ini yaitu klarifikasi, siswa menggunakan kognitifnya untuk bertanya kepada guru mengenai informasi yang sudah didapatnya benar atau tidaknya. Yang ketiga yaitu tahapan resolusi. Di tahapan revolusi ini, guru mengklarifikasi, memberikan atau meluruskan konsep yang sebenarnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardian Fareza. Kepada Ardian Fareza dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalam penerapannya pembelajaran konflik kognitif dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dihadapkan dengan sebuah masalah yang rumit, kemudian mereka menuliskan tanggapan mereka secara berpasangan ataupun kelompok kecil. Selanjutnya, yang kedua, setelah diskusi kelompok, ada diskusi kelas. Masing-masing kelompok mempresentasikan pendapat mereka. Setiap pendapat yang salah dapat dikoreksi atau dibantah oleh guru atau kelompok lain. Yang ketiga, guru tidak menyiapkan balikan atau feedback yang positif maupun negatif. Guru dapat memunculkan ide dari peserta didik sampai mereka menemukan sendiri. Selanjutnya, pada bagian konsolidasi dengan bantuan guru, peserta didik ditunjukkan dengan pertanyaan lain. Selanjutnya itu contoh bahan ajar atau media miskonsepsi fisika. Bisa kita lihat contoh media untuk remediasi miskonsepsi dapat berupa modul, buku, video pembelajaran, PPT, interaktif, dan lain-lainnya. Berikut video media interaktif. Apa sih gaya gesek itu? Perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Kita akan membuktikan bahwa arah gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda dengan melakukan simulasi menggunakan aplikasi pen. Pertama, kita buka aplikasi pen, kemudian klik motion. Kemudian kita klik force and motion message. Run now. Download. Download. Tunggu hingga file siap dibuka. Open. Setelah terbuka, kita klik dan pilih salah satu dari bar di atas, ini friction. Kemudian, ambil sebuah balok dan
taruh di tengah, dan berikan gaya dorong kepada balok. Diawali dengan arah ke kanan. Terlihat ketika gaya dorong diarahkan ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Bagaimana dengan jika sebaliknya? Jika gaya dorong kita berikan ke arah kiri, apa yang terjadi dengan gaya geseknya? Terlihat bahwa gaya gesek berlawanan arah, kaki ke kanan. Lewat kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata gaya gesek itu tidak searah dengan arah gerak benda, justru sebaliknya, berlawanan arah gerak benda. Hal ini merupakan bukti dari hukum 3 Newton, yakni F aksi sama dengan F reaksi, di mana F aksi adalah gaya dorongnya dan F reaksinya adalah gaya gesek. Terima kasih sudah memperhatikan. Selanjutnya kita masuk ke miskonsepsi kedua, yakni jarak sama dengan perpindahan. Benarkah? Pada animasi berikut, ada anak laki-laki yang sedang berjalan melalui 2 titik. Titik pertama dan kemudian berhenti di titik kedua. Panjang perjalanan dari titik asal menuju ke titik 1 ditambah menuju ke titik 2 itu adalah jarak anak tersebut. Namun, perpindahan anak tersebut hanya dari titik asal menuju ke titik kedua. Ditandai dengan garis berwarna merah. Sedangkan jaraknya adalah garis berwarna hitam dengan garis yang putus-putus. Itulah jarak anak tersebut dari titik asal menuju titik akhir. Nah, sekarang kita jadi tahu kan perbedaan jarak dan perpindahan itu seperti apa? Ingat ya teman-teman, jarak dan perpindahan itu berbeda. Kesimpulannya adalah jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skala. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Baik, berikut dari media atau bahan atau media interaktif dari remediasi miskonsepsi. Ya, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ardian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa contoh dari contoh bahan ajar pada remediasi miskonsepsi ini dapat kita gunakan menggunakan media interaktif. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahpahaman, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.